Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari twitternya Zero Point. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Sisik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Pukul 5 sore jam pulang kantor. Kami ambil jeda rehat sejenak. Pada jam pulang anak-anak selalu ramai dan riuh. Tidak bedanya anak sekolah dengar suara bel pulang. "Kalian serius pada lembur nginep di kantor?" ujar Usi. "Iya, gimana lagi? Semangat ya, nanti ditunggu testimoninya ya," ledek Usi, disambut oleh tawa anak-anak. Mereka bubar kantor dengan cepat. Aku pergi ke pendopo untuk merokok. Seketika aku teringat dengan kejadian pagi tadi yang rasanya sosok itu benar-benar nyata. Arga menghampiriku. Dia bertanya memastikan posisi di mana aku melihat sosok wanita mirip Elisa itu. Aku menunjuk ke kursi goyang di pendopo seberang yang posisinya tidak berubah sejak pagi tadi. "Aku percaya sama kamu. Cuman aku gak mau anak-anak yang lain panik. Nanti malam ada 2 cewek, Elisa sama Hana. Kalau bisa perhatiin mereka. Apalagi si Hana itu sensitif orangnya," ujar Arga. Dia merupakan tim leader divisi kami. Oh ya, total yang menginap lembur ada 5 orang. Aku, Arga, Oga, Elisa dan Hana. Kami semua sudah sedia persiapan lembur menginap. Apalagi para cewek-cewek, mereka seperti membawa banyak pakaian dan cemilan seperti orang mau camping. Malam hari kantor ini sudah sepi dan gelap. Beberapa spot ruangan belum dipasang lampu. Sensasi berada di rumah tuanya sungguh terasa kala malam. "Gila boy, ini sih lembur rasa uji nyali," celetuk Oga. "Shh, udah jangan ngomong sembarangan," ucap Arga. Pukul 8 Oga tanpa segan-segan memutuskan untuk mandi karena merasa suntuk katanya. Setelah mandi cukup lama hampir 1 jam, Oga baru balik ke ruangan dengan celotehan heboh. Dia menuduh kami mengerjai dia dengan memainkan saklar lampu. "Nggak lucu tahu nggak, mainin lampu kamar mandi, nanti konslet tahu rasa," oceh Oga. Kami semua saling menoleh satu sama lain. Kita menjelaskan bahwa sedari tadi kami berempat tidak keluar dari ruangan ini. Oga tidak percaya karena dia merasa mendengar suara langkah kaki saat dia berteriak memanggil nama aku dan Arga. "Nggak lucu sumpah bercandanya. Terus siapa tadi yang matiin air aneh? Parah sih, orang lagi sampoan." "Gak, mesin air ada di mana aja kita nggak tahu. Boro-boro mau ngerjain ente." Kemudian suasana hening. Oga mulai melunak dan percaya setelah melihat ekspresi kami semua benar-benar serius. Akhirnya Arga mengakhiri perdebatan dan mengalihkan ketegangan dengan mentraktir kami makan malam yang dipesan via ojek online. Kami pun lanjut bekerja sembari menunggu makanan tiba. Rasanya udara di sini terasa dingin menembus ke kulitku, tetapi sebaliknya keringat menetes deras di kening Oga. Dia juga terus menggaruk-garuk kulitnya karena merasa gatal. Oga yang mengeluh kegerahan memutuskan untuk bekerja di pendopo halaman belakang biar dapat angin sekalian bisa udut atau merokok katanya. Tidak ada yang menahan. Oga pun keluar membawa laptopnya. Suara ketikan keyboard dari tiap-tiap laptop terhenti begitu mendengar seperti suara kardus besar terjatuh dari ruang tengah. "Palingan Oga gak bisa diam," celetuk Hana. Tidak lama berselang terdengar suara langkah kaki berlari di ruang tengah. Kami menatap satu sama lain. Sesungguhnya kami tidak yakin kali ini ulah Oga karena suara langkah kaki itu cukup ramai, seperti suara anak-anak sedang bermain lari-larian lalu menjatuhkan beberapa barang.
Mendengar hal tersebut, kami hanya saling menatap. Tidak ada satupun dari kami yang berani berbicara membahas soal suara-suara tadi. Hana dan Elisa merapatkan kursi mereka satu sama lain menjadi lebih berdempetan. "Udah, lanjut kerja aja," ucap Arga. Suara langkah lari-lari itu kini berpadu dengan suara anak kecil tertawa riang. Suara itu terdengar jelas menggema. Kami semua terdiam. "Mau orang periksa?" "Jangan, udah, semua di sini saja. Lanjut fokus kerja," balas Arga. Aku pun menyetujui. Lagi pula sebenarnya kalaupun harus memeriksa ke depan, aku tidak mungkin sendiri. Minimal memanggil Oga untuk ikut menemani. Suasana malam itu benar-benar mendadak gak enak banget. Hana pun mulai mengeluh merasa punggungnya berat. Dia terus-menerus mengusap tengkuk lehernya. Aku merasa dari sini situasi makin tidak beres. Tak tak tak. Pintu ruangan kerja kami terketuk keras. Semua menatap satu arah ke pintu. Tak 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 tak. Ketukannya semakin keras dan bertempo cepat. Arga bangun dari kursinya. Dia berjalan perlahan ke arah pintu. Sekali lagi Arga menoleh kepada kami yang menyaksikan dengan wajah tegang dari kursi masing-masing. Kulihat Arga menarik nafas panjang, kemudian membuka pintu dalam sekali sentakan. Kita semua terbelalak melihat Oga bermandikan keringat dan tubuhnya gemetar. "Oga?" Kami semua kaget. Nampak bentol-bentol merah sangat banyak di kulit Oga. Nafasnya terengap-engap. Oga seperti orang yang ingin bersuara namun gagap dan tertahan. "Air, cepat air!" teriak Arga. Elisa dengan sigap memberikan satu gelas air mineral. Air itu diminum Oga dalam sekali tegukan. Nafas Oga masih terengah-engah seperti orang habis lari maraton. "Oga, kamu tenang, tarik nafas," Arga menenangkan. Setelah nafasnya teratur, Arga menggiring Oga untuk duduk di kursi. Kemudian satu pertanyaan dari mulut Arga keluar mewakili semua kepala. "Kenapa?" Oga menjulurkan tangan padaku, isyarat meminta satu gelas air lagi. Aku ambilkan. Dia meminumnya lagi-lagi dalam satu kali teguk. "Elisa, jujur sama aku, tadi kamu ke belakang gak?" tanya Oga. Elisa menjawab dengan menggeleng. "Enggak kak, dari tadi kita semua gak ada yang keluar ruangan ini," timpal aku. "Kan sesuai dugaanku," balas Oga. Dia mengusap-ngusap dadanya sendiri. Kami semua menatapnya tegang. "Tadi orang ngelihat Elisa di kursi goyang pendopo pojok. Orang panggil gak nyaut. Orang deketin juga gak nengok. Diajak ngobrol diam aja." Oga memulai cerita. Jadi begini, karena penasaran Oga menghampiri Elisa yang terduduk di kursi goyang. Namun Elisa tetap tidak menjawab ketika disapa. Posisi kursi itu membelakangi Oga. Tiba-tiba bergerak mengayun. Lama-lama ayunannya semakin kencang dan tidak wajar. Oga mundur beberapa langkah setelah mendengar Elisa yang terayun kencang di kursi justru malah ketawa aneh. Ketika berbalik badan ingin berlari, langkahnya terhenti dan tubuhnya mematung ketika melihat penampakan di lorong toilet yang terletak persis di hadapannya. Berdiri tegap makhluk hitam setinggi atap lorong, sampai kepala makhluk itu agak merunduk karena terlalu tinggi. Badannya besar, berbulu lebat. Matanya merah, menatap tajam ke arah Oga. Dirinya ingin berteriak namun lidahnya mendadak keluh dan lehernya menyempit seperti ada yang tercekik. Sekujur tubuhnya semakin gatal dan mulai nampak jelas benjolan-benjolan merah menyebar di permukaan kulit Oga. Wanita berwujud Elisa di belakang Oga tertawa semakin keras. Terdengar suara langkah menyeret dari arah belakang mendekatinya. Oga sulit menoleh. Tubuhnya benar-benar mematung. Namun bisa dia pastikan langkah itu bersumber dari wanita berwujud Elisa yang mulai mendekatinya. Astagfirullahaladzim. Dalam batin Oga menyebut kuat. Dia mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan tenaganya untuk menggerakkan tubuh dan berlari sekencang-kencangnya menuju ke ruang kerja tempat rekan-rekannya berada. Sepanjang langkahnya menuju ruangan, Oga tidak bisa berteriak. Lehernya terasa semakin menyempit, bahkan dada Oga mulai terasa sesak. Dia mengetuk keras pintu ruangan. Setelah beberapa saat diabaikan, beruntung Arga segera membukakan pintu. Satu tepukan dari Arga ke punggung Oga
seolah membuka jalur nafasnya hingga Oga terbatuk-batuk, kemudian diberi air. Urang udah mulai curiga kalau itu bukan Elisa pas dia mengayun kursinya cepet banget dan ketawanya pokoknya bukan Elisa banget. Oga menutup ceritanya. Terdengar suara wanita tertawa menggema dari arah halaman belakang. Kami semua sontak saling menatap tegang. Duh, pasti si cewek yang nyamar jadi Elisa tadi tuh, celetuk Oga dengan suara gemetar. Seketika bulu-buluku meremang. Nampak Hana memegang erat lengan Elisa. Kami semua merinding hebat. Oga bahkan merapatkan kursinya ke Arga. Gimana nih guys? Suara Oga gemetar ketakutan. Aku pun bingung. Perasaan takut campur cemas seketika menyergap. Suasana di ruangan menjadi mencekam tidak karuan. Tidak satupun dari kami kecuali Hana yang pernah mengalami kejadian mistis seperti ini. Kalau Hana, jangan ditanya. Dia termasuk orang sensitif. Seringkali izin kantor sakit alasannya karena habis kerasukan. Keberadaan Hana justru salah satu yang paling mengkhawatirkan saat ini. Wanita itu tidak henti tertawa. Kali ini suaranya terdengar semakin dekat. Berikut tertangkap telinga suara langkah kaki menyeret. Kami semua menduga makhluk itu sepertinya mendekat ke ruangan kita dari arah halaman belakang. Kami semua hening dalam ketakutan, sama-sama menyimak suara misterius yang menebar ancaman itu. Suasana ruangan menjadi panas, keringatku menetes deras dari kening. Aduh guys, ini gak beres nih. Aku udah lemes banget. Hana mulai merengek ketakutan. Suara tawa itu menjadi semakin nyaring. Derap langkah menyeret pun terdengar semakin mendekat. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Cemas menanti apa yang berikutnya terjadi. Hana menangis ketakutan. Arga pun mematung seperti menemui jalan buntu. Dak. Lampu bohlam LED 15 watt yang baru kemarin kupasang seketika meledak. Ruangan kami gelap total. Kami semua terkejut dan suara jeritan panik pun pecah. Keluar! Komando Arga disusul oleh lari 1000 langkah menuju ruang tengah, satu-satunya ruangan yang menurut kami paling aman. Selain arahnya menjauh dari halaman belakang, juga letaknya yang dekat dengan pintu utama. Meskipun lari keluar rumah juga belum tentu jadi solusi. Suara wanita itu berhenti. Kami menghela nafas lega. Badan kami melemas, kaki-kaki gemetar. Tubuh kami semua bersandar ke sofa. Hawa ruangan masih terasa panas. Bajuku sudah lepek oleh keringat. Aku sholat dulu, ucap Arga. Dia menjadi orang pertama yang mengambil inisiatif. Arga sholat di salah satu ruangan dekat ruang tengah yang memang dialihfungsikan sementara menjadi tempat sholat. Sayangnya, sajadah baru ada satu. Jadi kami harus sholat bergantian sampai tiba giliranku sholat. Aku mengambil wudhu di kamar mandi dalam ruangan. Ruangan ini lampunya sudah redup, jadi agak remang-remang gitu. Aku berupaya mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan mengusir segala pikiran negatif yang menyelimutiku. Baru saja takbir pertama, aku merasa di belakangku ada sosok lain yang mengikuti gerakan sholatku. Kala itu benar-benar mengganggu konsentrasiku. Aku berpikir kalaupun itu Oga yang memaksakan untuk sholat bareng, harusnya dia menepuk pundakku untuk memulai jamaah. Ketika sujud rakaat pertama, jemari kakiku merasa menyentuh sesuatu. Aku mengeraskan suara takbir, mencoba menguasai kendali berani dalam diri. Sampai pada saat ketika aku bangun sujud rakaat kedua, betapa terkejutnya aku kala melihat di hadapanku sosok wanita berwajah gosong mengenakan mukena yang mengikuti gerakan sholat di hadapanku. Jadi kami sholat berhadapan-hadapan. Bisa dibayangkan, tubuhku lemas gemetar, terduduk di antara dua sujud. Sosok itu persis sekitar 2-3 langkah di depanku. Dia mengikuti gerakan sholatku, namun membelakangi kiblat, menghadap ke arahku. Nampak jelas wajah kosong tanpa bola mata hitam, putih semua. Aku kehilangan fokus. Aku sempat mematung beberapa saat. Dalam hati terus mengucap istighfar. Pikiranku menemui jalan buntu. Entah mengapa aku memutuskan untuk meneruskan sholat. Aku lanjutkan sujud. Sosok itu juga sujud mengikutiku. Kurasa kini ujung kepala kami saling bersentuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sosok di hadapanku ikut mengucapkan takbir.
Sumpah, jika mengingat momen itu, aku masih merinding dan lemes sampai sekarang. Kala itu rasanya bukan lagi ingin teriak, tapi ingin nangis. Aku coba lanjutkan sholat dengan mata terpejam. Di rakaat terakhir, aku merasa sosok itu sudah tidak ada. Namun aku belum berani membuka mata. Sampai pada mengucapkan salam, mataku terbelalak. Refleksku berteriak begitu melihat wajah sosok itu muncul di sisi kiri ketika aku tengok salam. Ah! Aku lari sekencang mungkin ke ruangan tengah. Semua mata tertuju padaku. "Ente kenapa?" tanya Oga mewakili. "Itu ada..." Aku menjawab dengan tergagap. Mereka memprotes, menganggap aku bercanda di situasi genting. "Kalian pada lihat sendiri aja di sana." Arga berjalan ke ruang sholat memeriksa, namun dia tidak menemukan apapun. Dengan nafas yang tersegal-segal, aku menceritakan kepada mereka perihal apa yang aku alami barusan. "Arif nggak bohong, mereka ada. Mereka nggak suka sama kita di sini," celetuk Hana. Waktu terasa bergerak lebih lambat. Berhubung lampu di ruangan kerja kami mati, maka kami memutuskan untuk bekerja di ruang tengah. Entah mengapa kami merasa lebih aman di sana. Secara bergerombol kami memindahkan perlengkapan kerja kami ke ruang tengah, kemudian menyusun sekedarnya asal nyaman. Tidak ada gangguan berarti setelahnya, sampai aku memperhatikan bentolan di badan Oga semakin besar dan menjalar merambat ke bagian kulit lainnya. Sudah dipastikan itu rasanya gatal sekali, karena dari tadi Oga tidak henti mengeluh dan menggaruk-garuk. Satu botol minyak kayu putih milik Elisa sudah habis dipakainya, namun bentolan itu justru nampak semakin menyerbak. "Oke Vic, ini Ani mesti mandi lagi," ujar Oga. Sejak tadi sebetulnya dia sudah mencetuskan ingin mandi lagi, tapi tidak kunjung dilakukan. Sampai saat ini dia sudah tidak tahan lagi. Oga meminta aku menemani. Aku menoleh ke arah Arga, tapi dia langsung menolak dengan alasan kalau para lelaki pergi semua, nggak ada yang jaga cewek-cewek. Sebuah alasan yang tidak bisa aku bantah lagi. Aku ingat kala itu sekitar pukul 11 malam, aku menemani Oga mandi lagi di toilet kantor yang terletak di pojok belakang sisi kanan bangunan. Untuk menuju toilet, kami harus lebih dulu melewati lorong sempit yang gelap karena memang belum semua titik spot di bangunan ini sudah terpasang lampu. Suasana melewati lorong terasa mencekam setelah kami mengalami beberapa kejadian mistis secara beruntun tadi. Kedua kakiku seolah selalu siaga memasang kuda-kuda untuk lari bila terjadi hal yang tidak beres lagi. "Jangan kemana-mana, tunggu di sini. Ani mandi cepat," ucap Oga. "Ya udah buruan." "Elisa?" pikirku begitu melihat sosok Elisa di ujung lorong. "Sa, kunaon?" teriakku menyapa. Elisa tidak menjawab, tetapi tangannya melambai seraya memberi isyarat untukku menghampirinya. Tanpa berpikir panjang, aku pun menghampiri Elisa. Elisa berjalan ke arah tangga. Dia naik ke lantai 2. "Sa, ngapain? Di atas kan masih kosong." Elisa menatapku tersenyum. Penasaran, aku pun mengikutinya di belakang. Tapi Elisa tidak mengatakan apapun. Setibanya di lantai 2, Elisa berjalan ke arah balkon yang menghadap ke halaman belakang. Di lantai 2 ini benar-benar gelap banget, karena memang tidak ada satu lampu pun yang terpasang. Baunya pun sangat tidak enak. Bahkan kala itu aku mengendus bau bangkai, namun coba untuk tidak aku hiraukan. Aku menyalakan flash ponsel untuk membantu penerangan. "Sa, tungguin." Elisa terus berjalan tanpa menungguku, sedangkan aku berjalan pelan dengan penuh kehati-hatian. Masih banyak barang rongsok yang tertimbun di sini. Aku takut menginjak sesuatu yang berbahaya. Elisa berdiri di ujung bibir balkon yang belum memiliki railing pembatas. Berikutnya, yang dilakukan Elisa membuat mataku terbelalak. Aku sangat terkejut. Elisa menengok ke arahku, tersenyum, lalu melompat. "Elisa!" Refleks aku berteriak ketika melihat dia terjun bebas. Bangunan ini cukup tinggi, kemungkinan untuk mati tentu ada, apalagi bila dia membentur batu-batu alam yang ada di halaman belakang. Aku mempercepat langkahku, kakiku lemas, tubuhku gemetar begitu dari atas melihat Elisa secara jelas telungkup tidak sadarkan diri dengan kepala bersimbah darah. Aku benar-benar syok kala itu.
Sekuat diri aku berupaya mengumpulkan sisa-sisa tenaga, lalu bergerak secepatnya turun ke bawah. Nafasku tersegal-segal, rasa takut dan panik menyergap hebat, seketika membuat badanku basah bermandikan keringat. Aku menuruni anak tangga yang melingkar, hingga sampai bawah, langkahku terhenti oleh suara tidak asing. Rif, kamu kenapa? Dari ruang tengah Elisa berdiri tegak menyapaku. Tubuhku mematung kaku, aku syok dan sekaligus juga bingung pada waktu bersamaan. Rif, kenapa tadi teriak manggil? Ucap Elisa sekali lagi. Aku berjalan ke ruang tengah masih dalam perasaan panik setengah mati. Aku menjelaskan kejadian yang aku alami di atas dengan tergagap dan nafas tersegal. Arga memintaku untuk tenang. Hana memberikanku segelas air, sedangkan Elisa, dia terdiam seribu tanya. Kenapa aku? Elisa menjatuhkan sandarannya ke sofa. Refleks dia menjulurkan jari telunjuk kanannya, berdarah. Ini bukan jarum, tapi kayak duri mirip sisik ikan, ucap Hana. Elisa tertusuk duri mirip sisik ikan yang tertancap di sofa, yang mana tidak sengaja tertekan olehnya. Darah dari jari telunjuknya tidak henti mengalir deras berwarna merah pekat. Dari mana sisik ikan bisa ada di sofa ini? Brak! Terdengar suara orang terjatuh dari lorong. Oga. Kami semua serentak menyusul Oga ke toilet. Semua mata terbelalak begitu melihat tubuh Oga terkapar pingsan di lorong depan pintu toilet. Namun anehnya sekujur tubuh Oga lepek basah oleh air. Aku dan Arga menggotong Oga yang bobotnya cukup berat ke ruangan tengah. Lalu kami rebahkan di sofa. Tidak lama Oga tersadar. Raut wajahnya langsung berubah panik. Mulanya dia menyalahkanku yang meninggalkannya sendirian di toilet. Kami berdebat singkat, namun dilerai oleh Arga. Kemudian Oga menceritakan apa yang dialaminya barusan. Jadi begini, kesaksian Oga. Ketika mengingat kejadian itu, sejujurnya aku sangat dongkol dengan Arif yang meninggalkanku sendiri begitu saja. Padahal dia tahu situasi kala itu sedang tidak baik-baik saja. Namun ketika mendengar penjelasannya barusan, aku rasa aku juga akan melakukan hal yang sama bila berada di posisinya. Tapi gak juga deh. Soalnya itu setan mirip Elisa, ngajaknya ke lantai atas. Di bawah saja sudah ngeri setengah mampus, apalagi di atas. Terlebih bagian itu belum sempat sama sekali kami jamah. Sebelum aku lanjut menceritakan apa yang terjadi setelahnya, aku akan lebih dulu melengkapi apa yang telah Arif sampaikan mengenai sosok makhluk Om Bowo atau genderuwo yang sepertinya malam itu mengincarku sampai aku dicekik olehnya. Sebelum itu saya minta maaf jika bagian cerita saya agak bodoh. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda, tetapi itu benar-benar menakutkan. Dari awal aku sudah memiliki firasat tidak enak dengan ide untuk lembur. Ini secara di awal kita bersih-bersih bangunan ini saja sudah ditemukan barang-barang klinik dan sisa-sisa bekas sajen di setiap sudut-sudut ruang. Ditambah tempat ini sudah lama banget kosong sampai dinding-dindingnya pada lumutan. Kalau kata Elisa mah, jijik. Firasat gak enak itu mulai terbukti ketika sehabis maghrib. Aku merasa suhu ruangan panas sekali, terasa pengap. Bahkan angin yang berembus saja rasanya seperti meniupkan hawa panas. Entah hanya aku saja yang merasakannya atau yang lain juga merasakan hal yang sama. Namun jika dilihat, mereka sepertinya biasa-biasa saja. Tidak sepertiku yang gusar kegerahan. Tapi yang pasti, bagiku ini adalah hal yang gak biasa. Mengingat seumur hidup aku tinggal di Bandung, tidak pernah merasakan hawa sepanas ini. Apalagi lokasi kantor baru kami terbilang berada di dataran tinggi Bandung Timur, daerah perbukitan yang mana seharusnya angin berhembus lebih dingin. Baju yang aku kenakan sudah lepek oleh keringat. Sekujur tubuhku mulai merasakan gatal, berpadu dengan keringat yang mengalir deras, membuat rasa gatal itu menyerbak cepat ke hampir seluruh bagian badan, sampai aku memutuskan untuk bekerja di pendopo halaman belakang guna mendapat semilir angin segar. Namun yang aku dapati justru malah salam perkenalan paling buruk yang pernah kudapati selama menjomblo. Maksudnya selama hidup. Setelah diganggu oleh setan mirip Elisa, suara Mbak Kunti kurang perhatian alias caper,
serta derap langkah anak kecil berlari-lari seperti di Kid Zone. Hingga puncaknya, kami dikejutkan oleh boh lamlet ruang kerja yang meledak. Rentetan teror itu membawa berkumpul di ruang tengah, satu tempat di bangunan ini yang menurut kami paling aman. Padahal sebenarnya nggak juga sih. Satu botol minyak kayu putih milik Elisa sudah hampir habis kugunakan untuk melawan gatal. Namun tetap saja terasa tidak mempan. Rasa gatal itu sekarang telah menjelma menjadi bentol-bentol yang menjalar ke seluruh badan dan wajahku. Aku pun memaksakan diri untuk mandi karena sudah benar-benar tidak tahan akan rasa gatal dan panas yang mana sensasinya mirip seperti terkena sengatan ulat bulu. Seperti yang sudah kalian tahu, aku juga masih memiliki rasa takut dan was-was. Atas dasar itu, aku meminta Arif menemani. Lorong gelap dan lembab adalah spot menantang yang harus dilalui sebagai rute satu-satunya menuju kamar mandi. Sensasi bulu roma meremang sudah pasti menyelimuti dalam senyap ketika melintasi lorong tersebut. Rif, Mane tunggu di sini ya, jangan ninggalin Ane. Kukira permintaanku pada Arif sudah tersampaikan dalam kalimat yang cukup jelas. Aku masuk ke dalam bilik kamar mandi yang lembabnya terasa sampai hidung. Dinding-dindingnya dan plafon atasnya jangan ditanya, sudah pasti berlumut dan kusam. Bilik ruang kamar mandi ini berukuran 1 kali 1,5 meter. Terdapat satu kloset jongkok dan ember bekas cat yang digunakan sebagai penampung air. Sensasi rasa gatal dan panas ini bersatu menyiksa. Tanpa membuang waktu lama, aku mengayunkan gayung demi gayung. Satu keanehan yang kusadari, rasa gatal ini hilang ketika diguyur air, membuatku terus-menerus membasahi tubuh tanpa henti. Tak tak tak. Pintu kamar mandiku tergedor keras. Kenapa, Rif? Tanggapku, tapi tidak ada jawaban. Tak 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 tak. Gedoran pintu itu semakin keras. Aku pikir itu Arif. Karena kesal, aku membuka sedikit pintu, lalu melongok keluar. Namun tidak ada Arif atau siapapun. Kosong. Bulu romaku seketika meremang. Perasaan merinding dan cemas seketika menyelimuti. Buru-buru kuayunkan gayung lebih cepat untuk menuntaskan mandi. Namun tiba-tiba pintu kamar mandi tergedor lagi. Tak tak tak. Kali ini tergedor lebih keras, seraya seperti orang ingin mendobrak paksa. Tentu aku ketakutan bukan main. Aku berada di situasi mati kutu. Nyaliku menciut. Tidak cukup berani untuk membuka pintu tersebut. Aku yang sejatinya telah selesai mandi hanya bisa terdiam karena ragu atau lebih tepatnya takut untuk melangkah keluar. Rif, Arif, gak lucu kamu. Ucapku memanggil-manggil Arif, berharap ini hanyalah keusilannya. Rif, aku memanggil untuk yang kesekian kalinya, namun masih tidak ada jawaban. Baru juga mandi, sialnya keningku sudah berkeringat lagi karena panik. Namun aku sedikit bernapas lega ketika ku dengar suara Arif menyaut. Ya, Rif, gak lucu. Sontak aku membuka pintu melangkah keluar. Namun mataku terbelalak begitu melihat makhluk berbulu hitam lebat, bermata merah menyala dan memiliki bobot tinggi besar sampai sosoknya merunduk karena mentok dengan plafon lorong. Makhluk itu menatapku tajam. Nampak kulihat kuku-kukunya yang meruncing tajam. Lalu detik berikutnya, sosok yang ku tahu sebagai genderuwo itu berlari cepat ke arahku, layaknya binatang buas yang ingin menerkam mangsanya. Aku kaget ketakutan sampai jatuh ke belakang. Dan ketika makhluk itu sudah dekat, dia melompat menyergapku. Dari situ, seketika pandanganku gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku sendiri nggak tahu bagaimana bisa aku basah kuyup. Padahal posisi ketika diterkam, aku terjatuh di luar kamar mandi. Ya, walaupun masih di ujung pintunya sih. Aku tersadar sudah berada di ruang tengah. Kupikir wajah yang pertama kali kulihat setelah sadar ialah malaikat yang menanyakan, "Siapa nama Tuhanmu?" Tapi untung saja, wajah orang yang paling ingin kucaci maki kala itu yang pertama kali kulihat. Siapa lagi kalau bukan orang yang meninggalkan aku sendirian, Arif. Udah, mending kita pulang aja, cetusku, merasa semakin malam. Situasi malah kian gak beres. Kalau kita pulang, gak ada jaminan kita selamat. Gimana kalau salah satu dari kita udah ketempelan? Ujar Hana. Dan yang ada, kita malah tambah hancur.
Timpal Arif. Kalian denger ya, mereka gak akan melepas kita gitu aja. Satu-satunya yang aman buat pergi ialah pas langit udah terang. Pungkas Hana. Maksudnya? Pertanyaan Elisa mewakili setiap isi kepala kami. Kalian cuma bakal mikir aku halu kalau aku jelasin, ketus Hana. Entah mengapa keadaan menjadi tegang dan rumit. Hana yang kita kenal sebagai orang sensitif yang sering kerasukan, tiba-tiba berbicara hal yang penuh tanda tanya dengan nada serius. Kami semua terdiam, terjebak di ruang pikiran bernama bingung bagaimana harus menyikapinya. Udah, terlepas dari apapun, kita semua sudah mengalami teror langsung yang mana harusnya kita sepakat kalau kita sekarang sedang diganggu. Ini bukan situasi yang aman. Di luar gelap dan gak ada satupun dari kita yang hafal daerah sini. Bener gak? Arga menengahi kami. Dibanding nanti malah makin ngaco, bisa jadi di luar akan lebih bahaya buat kita. Badan kita juga udah capek. Jadi aku setuju sama Hana, terlepas apapun alasannya, menunggu pagi lebih baik untuk meminimalisir kemungkinan resiko yang lebih besar. Yang penting kita tetap bareng-bareng, tegas Arga. Kami semua tidak ada yang membantah apa yang dibicarakan Arga. Ada benarnya, berada di alam liar lebih berbahaya dibanding di satu bangunan. Ya walaupun nggak ada yang bisa menjamin mana pilihan yang lebih aman, tapi setidaknya kemungkinan terpisah atau terpencar akan lebih tinggi jika kita berada di luar. Itu sejatinya yang paling aku pribadi khawatirkan. Aduh, mana gak ada sinyal lagi keluh Arif mengayunkan ponselnya seperti antena pemancar yang tengah mencari sinyal. Sejak awal mereka udah gak suka sama keberadaan kita. Kalimat misterius lagi-lagi dilontarkan oleh Hana. Hana, kamu kenapa sih? Ucapku frustasi sambil menggaruk-garuk bentol yang membuatku serasa ingin buka baju lalu menari sambil menggesek-gesekkan badan ke tiang seperti penari striptis. Jangan senyum-senyum kalian, gak baik tertawa di atas penderitaan orang tahu. Kami merunut kembali kejadian demi kejadian aneh yang dialami. Mulai dari pagi tadi Arif melihat sosok yang menyerupai Elisa di kursi goyang halaman belakang. Hingga terakhir Arif juga masih melihat sosok yang sama. Menjelma Elisa lalu melompat menjatuhkan diri dari lantai 2. Arga menyimpulkan bahwa saat ini Elisa lah yang menjadi target sasaran dari mereka. Arga meminta aku dan Arif untuk memperketat pengawasan dan tidak lengah terhadap Elisa selama sisa malam ini demi menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.